Assalamualaikum. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Kabarnya pada baik ya? Kalau keuangan gimana nih keuangan? Kurang baik ya? Oke, meskipun keuangannya mungkin kurang baik, hatinya juga mungkin kurang baik, tapi tetap masih bisa semangat ya belajar sosiologi hari ini. Semangat ya, karena kita harus semangat apalagi generasi muda. Nah, baik teman-teman siswa semuanya, untuk mengawali proses belajar kita pada hari ini, pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu ya. Untuk berdoa silakan Ketua Kelas Muhammad Arif dipimpin. Ya, sebelum mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Arif sudah berdoa, dan untuk menambah keberkahan dari proses pembelajarannya hari ini akan kita laksanakan. Kita tadarus dulu ya. Tadarusnya untuk pertemuan hari ini kita akan membaca surat Al-Insyirah atau Al-Asr ya. Nah, Bapak minta kepada salah satu yang mungkin Siti Mutiah ya untuk memimpin tadarus. Silakan Mutiah. Baik, kita pada terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih ya kepada Siti Mutiah yang sudah membantu Bapak memimpin tadarus pada pembelajaran hari ini. Dan ini penting ya teman-teman semua, karena dalam proses belajar kita tuh harus ada nilai-nilai keberkahan di dalamnya. Makanya tadi sudah diakui dengan berdoa, kemudian tadarus ya. Itu penting buat kita, karena jangan sampai apa yang kita dapat pada pembelajaran hari ini itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Ya. Nah, setelah berdoa sudah, tadarus sudah. Bapak mau cek nih sekarang, masih ada nggak sampah-sampah di bawah meja kalian? Coba dicek dulu ya. Yang masih ada di bawah meja, di kolong meja, yang mungkin masih berantakan ya. Nah, oke. Udah rapi ya? Rapi. Ada sampah ya. Berarti kerjanya berjalan nih di kelas ini ya. Oke, kalau sudah, coba sekarang cek kerapihannya dulu. Nah, cek kerapihan ya. Yang masih belum bajunya dimasukkan, belum rapi, tolong dirapikan dulu ya. Pokoknya kalau mau belajar sosiologi harus sudah ganteng, harus sudah cantik-cantik, baru Bapak mulai pembelajarannya. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Kalau begitu, Bapak sekarang mau cek dulu kehadirannya. Ya, cek dulu kehadirannya di sini.
kelas 12 IPS ya, IPS 2 ini ya. Kita baca dulu. Jadi kalau panggil angkat tangan ya seperti biasa ya. Alifia Rahmawati. Ada. Anita Taskia. Hadir. Aura Dinda. Hadir. Dirga Bustianiko. Hadir. Esrija Fauzan Kusnadi. Hadir. Hadir. Erni Prihatini. Hadir. Ilma Husnia. Iya. Jelita Putri. Hadir juga. Muhammad Rizky Rifaldi. Hadir. Ya. Muhammad Ali. Hadir, Pak. Hadir ya. Naima Zahra Hairisa. Hadir. Farid. Hadir. Putri Rezeki Mualafia. Hadir juga. Resa Agistiani. Hadir. Rigan Syahriatullah. Hadir. Riri Nuraini. Hadir. Rizky Ramadan. Hadir. Saskia Oktaviani. Hadir. Siti Aulia. Hadir juga. Siti Mutia. Hadir ya, tadi kita ada soal. Baik, berarti 20 siswa dan siswi semuanya hadir pada kesempatan hari ini. Nah, oke ya. Teman-teman, tadi kita sudah berdoa mengawali segala sesuatu itu dengan hal yang baik. Nah, pada kesempatan hari ini juga Bapak ingin mengajak teman-teman dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme kita, cinta pada tanah air. Maka Bapak minta semuanya berdiri dulu semuanya. Ya. Berdiri dulu semuanya, sikap sempurna, dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan Bapak minta kepada sekretaris kelas Mbak Erni ya untuk menjadi diri dia. Maka silakan ke depan dulu Mbak Erni. Ya. Oke, sikap sempurna semuanya ya. Oke, siap. Ya. Indonesia tanah air, tanah tumpah di sana aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan boleh duduk lagi. Terima kasih ya Mbak Erni ya, sudah jadi dirjen ya. Nah, jadi penting juga bagi kita untuk apa? Memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, ya kan? Cinta pada tanah air kita, karena kita adalah warga negara Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini, teman-teman siswa, kita akan pelajari apa sih? Kita akan pelajari tentang perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelum memulai materi, ya kan? Mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah dengar tuh istilah perubahan sosial. Menurut teman-teman dulu nih ya, kira-kira perubahan sosial itu apa sih? Nah, silakan mungkin ada yang mau berpendapat dulu nih sebelum Bapak menyampaikan materinya. Ada? Ya, Naima. Saya ingin menjawab. Silakan. Perubahan sosial itu perubahan yang terjadi di masyarakat, Pak. Kayak gaya hidup sama perilaku, Pak.
Oke, gaya hidup dan perilaku. Oke, terima kasih. Naima, ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Rizky, boleh. Menjawab. Maka, Perubahan sosial itu merupakan sikap dan keseharian masyarakat. perubahan sikap dan keseharian masyarakat. Oke, boleh. Ya, ada lagi mungkin? Satu lagi deh. Ya, Anita. Perubahan yang terjadi di masyarakat karena teknologi yang semakin canggih. Karena pengaruh teknologi yang semakin canggih. Oke, dari Naima, dari Rizky, dan juga dari Anita ya. Ya, terima kasih ya atas pendapatnya. Nah, ini akan jelaskan ya. Penting sekali bagi kita untuk tahu, memahami perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Karena apa? Masyarakat kita itu senantiasa dinamis, teman-teman. Ya, senantiasa mengalami yang namanya perubahan. Dengan kita tahu perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita, jadi kita bisa lebih tahu caranya bersikap itu seperti apa, menyikapi perubahan itu bagaimana. Nanti kita akan bicara lebih jauh terkait definisi, konsep, bentuk-bentuk daripada perubahan sosial. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini dengan menggunakan project based learning. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya adalah pembelajaran berbasis proyek. Proyeknya bagaimana Pak? Nanti ada hasil karya yang dihasilkan teman-teman pada proses pembelajaran yang sekarang. Contohnya apa? Nanti kita akan membuat yang namanya mind mapping. Ya. Nah, kita nanti akan belajar definisi, ya kan? Konsepnya seperti apa tuh perubahan sosial, bentuk-bentuknya seperti apa, dan kemudian kita cari contohnya. Contohnya ini apa? Nanti yang akan kita buat main. Jadi teman-teman nanti kita diskusi aja, ya kan? Ada kelompoknya, diskusi contoh-contoh perubahan sosial yang ada di sekitar kita itu apa? Nah, dituangkan dalam bentuk main. Dikerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan kerjasama yang baik, jujur dan disiplin. Sesuai dengan waktunya ya, karena kita kan juga terbatas waktu ya teman-teman, ini kan nggak bisa saya sendiri ya. Terus kita nanti tidak tahu contoh-contohnya bahkan ke dalam. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya. Ya, paham ya? Paham ya? Oke, kita. Nah, ini Bapak akan sampaikan langsung materi. Ada foto. Nah, tadi kan sudah disampaikan sama Naima berkaitan dengan pola, ya kan? Visi, keseharian, sikap masyarakatnya, Anissa, perubahan sosial itu ada kaitannya dengan teknologi. Nah, ini ada beberapa teknologi. Nah, ini ada beberapa tokoh sosiologi yang memiliki pandangan atau pendapat terkait dengan perubahan sosial itu apa. Nah, ini ada 4 ya. Ada McIver. Perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial. Cara kita berkomunikasi, berinteraksi antara satu orang dengan orang lain. Kemudian menurut Kingsley Davis, ya, perubahan sosial merupakan proses yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Struktur itu berarti ada yang di atas, ada yang menengah, ada yang di bawah. Dan itu kalau perubahan sosial itu mengalami perubahan. Ya. Berikut juga dengan fungsi. Ya. Terus ada menurut Selo Sumarja. Nah, Selo Sumarja ini adalah tokoh sosiolog, tokoh sosiologi dari Indonesia. Berkata atau berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya ada nilai-nilai ya seperti tadi yang disampaikan Anima, sikap ya seperti yang disampaikan oleh Rizky dan perilaku ya. Jadi ada perubahan sikap, nilai-nilai itu berkaitan dengan aturan yang ada di masyarakat. Kemudian sikap, cara kita ya, bagaimana bersikap berperilaku dengan orang lain ya. Di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, ini keempat ya, sebenarnya ada 2 orang kan, tapi sebenarnya menurut William Cockburn dan J.H. Lansky ya, perubahan sosial adalah perubahan yang muncul karena adanya teknologi di masyarakat. Ya, tadi kata Anda ada pengaruh teknologinya Pak, nah itu ternyata juga memiliki dampak atau menjadi bagian ya daripada perubahan sosial itu sendiri ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya. Lanjut dulu. Lanjut. Oke, kita next ya teman-teman siswa. Nah, kalau tadi sudah ada beberapa definisi atau konsep terkait dengan definisi perubahan sosial. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk perubahan sosial di masyarakat itu
Bapak ambil menurut pandangan Suryono Sukanto. Nah, Suryono Sukanto ini juga yang fotonya ada di sebelah kanan ini ya, meskipun agak kelihatan tapi cukup jelas ya. Nah, ini juga tokoh sosiologi Indonesia berkata bahwa perubahan sosial itu ada 6 bentuk. Ada yang perubahan lambat, evolusi, perubahan cepat, revolusi, perubahan yang berdampak besar, kemudian perubahan yang berdampak kecil, perubahan yang dikehendaki, direncanakan, dan ada juga yang perubahan yang tidak dikehendaki, tidak direncanakan. Penjelasannya seperti ini, ya. Nah, kalau perubahan yang kecil, ya, itu perubahan yang dampaknya itu nggak langsung. Atau kalaupun berdampak, tapi hanya sebagian kecil masyarakat aja yang terdampak dari perubahan itu. Contohnya apa? Bapak di sini ambil model rapi, terus gaya berpakaian. Kalau kita mau ikut, ya mangga. Kalau enggak pun, ya nggak jadi soal. Ya, jadi nggak berpengaruh banget terhadap hidup kita. Jadi seperti itu lah. Itu perubahan kecil. Nah, kalau perubahan besar, itu memiliki dampaknya luas buat masyarakat. Ya, hampir semua lapisan atau bagian masyarakat itu menjadi bagian dari perubahan itu. Ya, terdampak daripada perubahan itu. Contohnya apa? Globalisasi, globalisasi, atau yang paling mudah lagi pergantian presiden. Ya, itu kan nanti mengubah sistem pemerintahan ya. Dan pemerintahan itu mempengaruhi kita juga sebagai masyarakat. Ada juga evolusi perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama, ini lambat ya, dengan perubahan-perubahan yang kecil ya. Kemudian ada revolusi, perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak ya. Cepat mendadak itu kayak ujuk-ujuk gitu, dan tiba-tiba ya. Ya, contohnya apa? Contohnya kayak, nah, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu masuk revolusi juga itu, ya kan? Karena tahu ya teksnya ya, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Artinya apa? Ujuk-ujuk ya, kayak ngebut banget gitu ya. Nah, itu revolusi juga. Kemudian ada perubahan yang dikehendaki. Nah, kalau dikehendaki ini teman-teman, itu prosesnya direncanakan dulu. Ada rencana, ada tahapan-tahapannya, baru dilakukan. Ya, jadi mengikuti rencana atau tahapan yang sudah dirancang sebelumnya. Itu dikehendaki. Contohnya apa? Pembangunan. Baik itu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan yang sifatnya fisik, ya kan? Kita kalau membangun gedung, bangun jembatan, direncanakan dulu nggak? Direncanakan. Ternyata kalau nggak direncanakan tiba-tiba ambruk kan bahaya ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang tidak dikehendaki. Nah, kalau tidak dikehendaki ini berarti di luar jangkauan manusia. Manusia itu sudah bisa memprediksi, ternyata salah. Ternyata terjadi juga apa-apa yang tidak diinginkan. Nah, itu adalah perubahan yang terjadi tapi tidak dikehendaki. Contohnya apa? Bencana alam. Kayak kemarin di rumah ada saudara-saudara kita ya yang gimana tuh? Kena gempa tuh. Perubahan yang tidak dikehendaki. Dampaknya apa? Dari gempa tersebut yang di Cianjur tadi. Rumah-rumah, bangunan-bangunan rusak ya. Kemudian apa lagi? Longsor juga. Ada bencana yang lain juga. Longsor itu membawa dampak nggak? Membawa bangunan-bangunan rusak, bahkan tidak sedikit yang jadi korban. Semoga kita doakan ya saudara-saudara kita yang Cianjur lekas pulih dan bisa bangkit lagi. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita juga sebagai makhluk sosial ya di sosiologi kelas 10 untuk membantu. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang Bapak paparkan barusan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bisa lanjut. Nah, kalau begitu, Bapak ada 2 gambar ini teman-teman ya. Bisa dilihat dulu. Nanti mungkin mau ada yang berpendapat, ya silakan. Gambarnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, apa yang bisa teman-teman pahami dari gambar-gambar berikut ini? Ayo, ada 2 nih ya. Ada orang lagi pegang apa nih? Kalau ini apa nih? Citarum Fashion Week. Wah, Citarum Fashion Week ya. Oke. Ada yang berpendapat dulu deh. Siapa? Oke, Mabe. Yang pertama kayak juga. Yang pertama yang ini ya. Apa maksudnya? Teknologi sudah ada di sana itu bisa bagi masyarakatnya dalam mencari bahkan kegiatan tadi. Oke. Kalau tidak benar nanti itu sudah masuk ke teknologi masuk desa ya. Jadi di desa ini yang kurang lebih ya. Kalau di perkotaan jarang ya ada kayak gini ya. Itu orang pegang
Betul. Jadi kalau kata Putri ada teknologi juga masuk desa. Ini mungkin kalau kita lihat Depok mungkin internet ya. Ya internet masuk ke desa di mana dengan internet itu bisa merubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita ya. Jadi mungkin dari cara transaksi ya, kemudian cara apa lagi? Cari informasi juga ya. Nah, terima kasih ya Mbak Putri ya. Kemudian kalau gambar yang selanjutnya nih, yang tadi katanya kita bisa beli, nah kita bisa itu apa ya? Mungkin ada yang berkomentar, berpendapat dulu. Ya, silakan Riga. Itu yang belum lama ini booming ya Pak. Ya, kita akan booming ya benar ya? Ya. Oke, ya. Terus gimana itu Riga? Nah, itu anak muda yang sekarang meniru gaya berpakaian dan style luar negeri Pak. Luar negeri, ya. Dengan alasan modis mungkin ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, ya terima kasih Rigan ya. Nah, ini katanya Rigan, tadi ya teman-teman udah bahas juga nih, kita ayam fashion week. Yang katanya apa? Kalau kata Rigan, orang-orang atau anak muda sekarang itu tuh kayak meniru-niru tuh. Ya kan, kebiasaan-kebiasaan dalam hal berbusana ya. Dari budaya-budaya barat, dari budaya-budaya luar ya. Dengan alasan modis. Nah, kalau dilihat ini cenderung apa nih? Terbuka nggak nih? Soalnya dia kelihatan ini ya. Ya. Nah ini juga perlu dipahami teman-teman, karena fenomena atau kejadian seperti ini kan ada di masyarakat kita. Dalam hal berbusana, kalau kita mencontoh budaya-budaya asing yang tadi dikatakan sama Riga ya, itu kan kita melihat juga dalam hal berpakaian sekarang banyak ya anak-anak yang berpakaian cenderung terbuka ya, istilahnya pakai kurang bahan ya. Nah itu tuh beda nggak sama masyarakat kita secara umum? Beda ya. Kalau kita kan menjunjung tinggi budaya ketimuran ya, nah, itu kan cenderungnya lebih ke itu, ya kan sopan. Ya. Kalau ini malah dibubar ya. Tapi semoga teman-teman siswa yang ada di sini tidak seperti itu ya. Kita tetap memperlihatkan, menunjukkan aspek-aspek budaya ketimuran kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya buat Mbak Putri, buat Mas Riga yang sudah berpendapat ya. Nanti teman-teman bisa cari contoh yang lainnya. Nanti kita akan buat. Nah, setelah tadi ada PowerPoint, slideshow, ada gambar, ada juga video nih dari Bapak untuk lebih mematangkan pemahaman teman-teman terkait dengan definisi perubahan sosial ya. Bisa disaksikan dulu ya. Nah, kan sekarang wisata di Kota Bukit Tinggi sudah dikemas dalam bentuk yang lebih baik. Nah, pengemasan dalam bentuk yang lebih baik ini menarik para wisatawan. Hai Sobat PS, aku Islamia Tibasan, balik lagi nih di konsep sosiologi, tentunya hanya di perspektif sosiologi. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas mengenai materi perubahan sosial. Oke, sebelum masuk ke materi, aku pengen nanya dulu deh ke semua Sobat PS. Kalian pernah ngerasain perubahan apa sih di hidup kalian? Atau perubahan besar apa sih yang pernah kalian alami di hidup kalian? Atau kalian pernah berada di titik mana sampai kalian merasa bahwa kalian itu sudah berbeda dari kalian yang sebelumnya? Nah, itu disebut perubahan ya Sobat. Nah, kita masuk ke pembahasan perubahan sosialnya nih. Perubahan sosial itu terdiri dari dua kata ya Sobat. Ada kata perubahan dan ada kata sosial. Kita mulai dengan kata perubahan dulu nih. Pasti kalian udah sering banget dengar kan kata perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu perubahan? Nah, kita bakal menjelaskan di sini. Perubahan adalah peralihan dari suatu pola kepada pola yang lainnya. Contohnya nih, aku kan berasal dari Padang, lalu aku pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan. Nah, perubahan yang paling aku rasakan di sini adalah dalam segi bahasa. Di mana ketika aku di Padang, itu aku menggunakan bahasa Minang sebagai bahasa sehari-hariku atau bahasa ibuku. Ketika aku ke Bandung, aku harus mempelajari atau berinteraksi dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Sunda. Nah, itulah perubahan yang aku rasakan di hidupku ketika aku pindah ke Bandung, Sobat. Oke, kita lanjut ke kata yang kedua, yaitu sosial. Apa sih itu sosial? Dan pastinya kalian juga pasti sering banget dengar kata-kata sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sosial itu menunjukkan suatu hubungan antar individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok sobat. Contohnya, kayak kalian berkomunikasi atau memiliki hubungan dengan keluarga, dengan teman, atau kalian bergabung ke dalam suatu kelompok organisasi, itu menunjukkan suatu hubungan sosial sobat. Nah, itu disebut dengan sosial. Nah, jadi itu sobat, pengertian dari perubahan sosial. Bisa kita simpulkan bahwa perubahan sosial itu merupakan pertukaran dari pola lama kepada pola baru dalam hubungan sosial masyarakat. Nah, sekarang biar lebih jelasnya, kita bakal ngejelasin pengertian perubahan sosial ini menurut salah satu pendapat ahli. Di mana pendapat ahli di sini yang saya ambil adalah Giling dan Giling. Nah, menurut Giling dan Giling ini dalam buku Surjono Sukanto, perubahan sosial itu adalah variasi cara kita hidup yang diterima oleh masyarakat karena adanya perubahan dalam kondisi geografis, jumlah penduduk, penemuan baru, difusi, juga kebudayaan. Nah, cara hidup, maksud dari cara hidup menurut Giling dan Giling ini, di dalamnya ada nilai, norma, serta perilaku atau pola dari perilaku masyarakat itu sendiri, sobat. Nah, supaya lebih jelas lagi, kan tadi Giling dan Giling itu menyebutkan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena adanya perubahan dari beberapa faktor tadi kan. Kita bahas satu-satu nih. Pertama dari penemuan baru dulu. Aku akan kasih contoh kepada sobat. Apa sih contoh penemuan baru yang merupakan satu perubahan sosial dalam masyarakat? Contohnya adalah HP. Kita ambil dari contoh teknologi ya sobat. HP ini merupakan sebuah penemuan baru dan membuat perubahan pada masyarakat. Kenapa? Dulu sebelum ada HP, kita bisa berkomunikasi itu hanya ketika bertemu secara langsung dengan orang lain atau dengan menggunakan surat. Sedangkan sekarang kita sudah bisa berkomunikasi dengan sangat mudah dengan siapapun dan dimanapun dengan jarak seberapapun. Itu dengan penemuan baru ini, dengan HP ini. Nah, maka dari itu HP ini merupakan sebuah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks penemuan baru sobat. Nah, jadi itu ya sobat contoh dari penemuan baru ini membuat perubahan sosial pada masyarakat. Kita lanjut kepada faktor selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Kenapa sih jumlah penduduk itu mempengaruhi atau menyebabkan perubahan sosial dari masyarakat? Kita kasih contoh di Kota Bandung saja. Kota Bandung dulu dan Kota Bandung sekarang itu sangat berbeda ya sobat. Kota Bandung dulu, masyarakat yang hidup di Kota Bandung pada zaman dahulu tidak banyak seperti zaman sekarang. Nah, adanya perubahan dari jumlah penduduk Bandung yang dulu dengan Bandung yang sekarang itu menimbulkan suatu perubahan. Contohnya pada transportasi, karena banyaknya jumlah penduduk sekarang di Kota Bandung tentu meningkatkan kebutuhan akan transportasi juga sobat untuk di Kota Bandung ini untuk melakukan mobilitas di Kota Bandung ini. Nah, munculnya transportasi atau berkembangnya transportasi di Kota Bandung ini itu merupakan suatu perubahan yang terjadi akibat pertumbuhan jumlah penduduk ini sobat di Kota Bandung. Jadi gimana sobat? Dari contoh yang udah aku kasih tadi, kira-kira sobat PS sudah pada paham belum dengan pengertian dan perubahan sosial menurut Giling dan Giling? Kalau belum, aku mau ngasih lagi contoh terakhir ke sobat PS mengenai kondisi geografis. Nah, contohnya di daerahku, di kampung halamanku yaitu di Bukit Tinggi. Dulu kota Bukit Tinggi itu kaya sekali akan wisata alam. Cuman wisata alam di kota Bukit Tinggi zaman dahulu itu masih sangat natural sekali, masih sangat alami sobat. Jadi tidak terlalu banyak wisatawan yang tertarik ke kota Bukit Tinggi. Sedangkan sekarang wisata di kota Bukit Tinggi sudah dikemas dalam bentuk yang lebih baik. Nah, pengemasan dalam bentuk yang lebih baik ini menarik para wisatawan dari luar negeri, dari luar daerah Bukit Tinggi sendiri itu untuk berdatangan ke kota Bukit Tinggi untuk menikmati wisata yang ada di kota Bukit Tinggi. Nah, perubahan ini, perubahan dari wisata lama ke wisata yang sudah dikemas ini menyebabkan perubahan sosial kepada masyarakat di kota Bukit Tinggi itu sendiri sobat. Nah, jadi itu sobat, penjelasan mengenai konsep perubahan sosial. Kira-kira dari penjelasan aku tadi, kalian pernah menyaksikan gak sih suatu perubahan sosial di lingkungan kalian? Nah, kalau ada, kita sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa komen loh sobat. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentunya share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Oke.
Ya, tadi sudah kita saksikan bersama-sama video ya maksudnya kan ada definisi atau konsep. Bahkan tadi ada gambaran contohnya ya terkait dengan perubahan sosial yang terjadi dalam keseharian masyarakat kita. Nah, dari video tadi apa yang bisa teman-teman pahami? Mungkin ada yang mau berpendapat dulu? Silakan. Ya, Aura? Perubahan sosial itu perubahan dari pola lama ke pola baru. Oke, tadi ada perubahan dari pola lama kepada pola baru. Ada lagi? Ya, Ilma. Perubahan sosial itu adalah variasi cara kita hidup karena faktor penemuan baru di masyarakat. Variasi cara kita hidup karena ada penemuan baru di masyarakat. Oke, ada lagi? Ya, Eprija. Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat karena faktor penduduk yang semakin banyak, Pak. Jumlah penduduknya semakin banyak. Oke, terima kasih Eprija. Ada lagi mungkin satu lagi? Ya, Farid. Perubahan sosial meliputi perubahan nilai, norma, dan perilaku. Nilai, norma, perilaku dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang berpendapat ya. Jadi tadi apa yang disampaikan ada 4 poin: pola lama, pola baru, ya kan, karena faktor jumlah penduduk, karena faktor teknologi, ya kan, terus ada nilai, norma, bahkan perilaku yang sama. Ya, nah itu adalah gambaran definisi konsep bahkan beberapa contoh dari perubahan sosial. Sampai di sini, Bapak mau tanya lagi, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada ya, bisa next ya. Baik, kalau kita bisa next, kita sudah lihat di sini ada gambaran kelompok. Karena kita tadi akan membuat mind mapping. Nah, Bapak sekarang langsung saja untuk teman-teman mengkondisikan untuk bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan bergabung ya, mengkondisikan. Kondisikan. Nanti mejanya yang ini masih ada kunci, didorong aja jadi satu ya. Untuk media bahan untuk kita membuat mind mapping sudah disediakan ya. Ada di bagian belakang, di belakangnya Mbak Alivia ya. Jadi nanti teman-teman bisa ambil ya. Dan nanti kalau misalkan ada yang kurang, kita berbagi aja ya. Oke ya. Pelan-pelan ya, jangan sampai rusak fasilitas ya. Yang punya sekolah soalnya. Oke ya. Ya. Silakan diambil dibagi-bagi ya. Sudah sesuai dengan jumlah kelompoknya. Baik. Sudah kondisikan ya. Oke. Bahan-bahannya diambil dulu ya. Sudah kondisikan, bahan-bahannya diambil dulu ya. Oke ya. Disiapkan dulu semuanya. Pastikan sudah kebagian semuanya ya. Jangan sampai nggak kebagian, nanti bingung mau nampilin apa. Karena nanti kita tetap ada presentasi ya teman-teman ya. Ya. Ada presentasi. Kalau nggak dikerjakan, kalau nggak kedapatan bahan baru untuk buat mind mapping ya, nanti kita nggak tahu nih mau presentasi apa. Oke. Oke, sudah semua ya? Ya, sudah semua. Bahan-bahannya sudah dapat semua. Nah, di tangan Bapak ini juga ada LKPD. LKPD ini adalah lembaga peserta didik ya. Ya nanti teman-teman harus ini Bapak berikan per kelompok ya. Tapi karena kita juga ada tugas proyek mind mapping, jadi dibagi-bagi aja. Kalau satu kelompok itu 5 orang, maka ada yang 3 orang ya kerjain mappingnya, kemudian yang 2 orang kerjakan. Jadi Bapak kasih ke Arif, tolong diantar ya nanti teman-teman ya. Saya ya. Oke. Ya. Dibagikan dulu ya, Arif ya. Baik itu. Belum ya. Nah, belum dikasih ini ya. Udah dapat LKPD belum? Ya, sekarang udah ya. Kelompok
Satu ya? Ya. Udah semua ya? Makasih Arif ya. Ya Pak. Jadi dibagi-bagi tugas aja, bagi-bagi peran aja teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, koordinatnya juga sebentar, karena kita kan punya keterbatasan waktu juga ya. Jadi ada waktu kurang lebih sekitar 35 menit lah buat teman-teman membuat mind mappingnya. Buat desainnya yang bagus, semenarik mungkin untuk dibaca. Ya cari contoh, kemudian itu nanti ada penjelasan dari contoh-contoh perubahan sosial yang teman jadikan bahan untuk mind mapping ya. 10 menit misalkan untuk cari model-modelnya, kemudian 15 menit untuk mendesain, membuat bagusnya bagaimana mind mapping, kemudian 10 menit lagi untuk finishing ya. Jadi maksimalkan waktu yang ada dengan baik dan mendapatkan hasil yang bagus ya, mind mapping yang bagus. Nanti Bapak akan keliling ya, sambil menilai proses yang teman-teman lakukan ya. Mungkin langsung saja untuk mengefektifkan waktu, nanti kalau ada apa-apa bisa tanya ke Bapak ya. Silakan langsung mengerjakan saja teman-teman untuk pembuatan mind mappingnya. Nah, KPD juga diisi ya, kita gantian aja, santai aja ya. Santai tapi terstruktur ya. Karena kayaknya nanti juga ada presentasi. Kalau kita habiskan untuk pembuatan mekanik aja nggak presentasi. Nah ini sambil teman-teman itu mengerjakan, Bapak kasih tahu juga penilaian-penilaian untuk mind mappingnya ya. Biar teman-teman itu ada rambu-rambu mengerjain mind mappingnya. Ya. Ya. Mind mappingnya, nah ini ada penilaiannya. Ya, yang pertama kali dinilai dari mind mappingnya itu adalah kesesuaian tema dengan isi, ya. Kemudian nilai-nilai keindahan, estetika. Kemudian kreativitas teman-teman dalam membuat mind mapping dan disiplin. Disiplin di sini artinya tepat waktu mengerjakan. Maksudnya tadi cuma 35, jadi semaksimal mungkin ya. Sebaik semaksimal mungkin. Ya. Harus di setting bagus jawabannya. Sambil Bapak pilih ya. Jadi kelompok 4 ya. Kotak kedua ya. Kelompok 1 ya. Jalan sejauh ini. Oke ya. Lanjutkan ya. Ini bagian-bagian yang masuk kelompok ini. Itu ya. Ini jangan sampai ada bagian yang pas. Ya, ada itu kan ada kolom buat isi KPD ya. Nah, teman-teman kita di sini ya. Diskusikan aja. Bagi tugas dengan baik ya. Lancar ya. Kelompok 1 juga. Kelompok 2. Gimana kelompok 2? Ada kendala? Siapa? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nanti mau proses kemana nih? Mau warna-warni ini ya? Ya. Jangan sampai ada bagian yang kosong ya. Tetap semua dikerjakan dengan baik. Bagian-bagian yang kosong diisi ya. Ya, Pak. Aman sejauh ini? KPD bisa mengerjakan dengan baik? Bisa ya. Lanjut ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 ini ya. Kelompok 3 nih ya. 3 Siti, Farid, Farid. Hitam putih nih. Konsepnya mau hitam putih. Oh niatnya gitu. Jangan hitam putih aja ya. Kasih variasi ya biar berwarna gitu ya. Jangan hitam putih. Hitam putih bagus Pak. Biar lebih bagus di warna ya. Sama bagian-bagian yang masih kosong diisi ya. Dipadatkan. Contohnya sebanyak-banyak ya. Udah aja ya. Yang KPD aman? Oke, jawab ini aman ya. Ya, tulis dengan rapi ya. Itu kelompok 3. Kelompok 4. Nah, apa ini kelompok 4 nih? Aman? Yang masih kosong-kosong diisi ya. Oh iya, nama kelompoknya spidolnya kurang ya. Oh, ya. Ntar cari lagi ya. Coba nanti dicari di belakang ada nggak kelompok spidol ya? Ada kayaknya Bapak sediain kok. Nah, pokoknya jangan sampai ada bagian yang masih kosong ya. Bagian-bagian kosongnya diisi ya.
Hias yang bagus ya. LKPD apa? Bisa mengerjakan? Santai aja ya. Nanti Bapak cek lagi ya. Buat semenarik mungkin, buat sebagus mungkin ya, full ya. Kalau yang butuh spidol kayaknya di belakang ada deh, Bapak udah sediain ya. Kalau misalkan spidol atau mungkin nah teman lain lagi kita berbagi aja ya tadi ya Bapak bilang ya. Spidol apa aja mungkin mau pinjam kelompok satu nggak apa-apa. Misal kurang gitu ya. Nah ini Mutia mau ambil spidol, pinjam aja nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Nah, ya. Ya, pinjam spidolnya nggak apa-apa. Bisa. Dibuat sejelas mungkin ya, karena tadi kan Bapak bisa cari contoh, 3 aja contohnya, gak usah banyak-banyak ya. Kemudian ada penjelasan di dalam contoh yang disebutkan tadi ya. Cek lagi deh, satu prosesnya mana? Ya semua dibacakan. Contohnya nanti ketika presentasi 3 kan, dibacakan 3. Tapi kalau kita nanti pas presentasi juga bergantian ya teman-teman ya. Jadi biar semuanya tuh dapat giliran lah ya. Presentasi kan penilaiannya di sini juga tidak cuma buat 1 orang ya. Jadi contohnya 3, maka gantian aja presentasinya itu 1 orang ya 1 lah. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya, nanti ada yang menanggapi juga. Jadi kita bagi-bagi tugas, bagi-bagi peran, biar semuanya dapat nilai. Ya namanya kerja kelompok itu seperti itu, kerjanya semua. Jangan kerja kelompok ya kerja satu, yang lainnya berkelompok. Nah, bilang itu ya. Harus bekerja semua. Ya. Aman LKPD aman ya? Berpikir ya, jangan hanya cari apa-apa di robo guru, jangan ya. Jadi kita harus bisa berdiskusi ya, berpikir kritis ini ya. Karena apa yang kita jabarkan dalam mapping ini adalah kehidupan sehari-hari sebenarnya. Cuma mungkin luput dari pengamatan kita. Ya, kerjakan dulu. Oke, jangan lupa juga nama kelompoknya ditulis ya, kelompok berapa, anggotanya siapa aja ya. Lupa nanti malah tertulis. Yes ya, bagus ya. Yang ngerjain Satya ya, Putri. Ini sama Cindy ya, Satya ya. Nah, ini yang paling ini lagi dekor-dekor ya. Good ya, bagus ya. Yang variasi yang bagus ya. Nyebut ornamennya ada kayak bagus ya. Lupa nama-nama anggota kelompoknya ya. Ya, masih ada waktu kurang lebih 20 menit, santai aja sambil berjalan ya. Dia mau dibikin bunga ini. Sudah?
Oh, nggak apa-apa. Malah ada efek-efeknya bagus. Efek-efek air bagus itu. Siapa? Kelompok 2, oh Mbak Rini yang ngerjain, KPD sama Mbak. Oh sama cerita ya? Ya. Batunya mas. Ini terlalu dirapatkan aja ini. Kita stop. Hati aja tadi ya. Ya kalau malah karyanya yang udah dibuat rusak gitu. Ya, ya. Ya, capek nulisnya, ya satu sebutkan, satu tulis ya, belajar aja, ya, santai aja kita. Masih ada waktu, gue tak buru-buru ya. Maksimalkan waktu yang ada. Nah, nanti ramen-ramen ya. Oke. Nama kelompoknya jangan lupa ya, Mas Arif ya. Siapa? Oke, mau dibuat apa itu? Model rantai. Ya, divariasikan aja ya. Kalau cukup waktunya silakan ya. Buat yang bagus. Masih ada kurang lebih 15 menit lagi ya. Itu mau dibuat model ya. Kenapa Pak Putri? Wah, ya. Jangan mikirin yang dalam-dalam ya. Nanti terlalu terbawa perasaan juga bahaya gitu. Santai aja. Yang lain ada kendala? Spidol tadi kelompok 4 sudah teratasi ya? Pokoknya berbagi aja. Mungkin kalau bapak menyediakannya kurang, ya bisa pinjam nggak apa-apa ya. LKPD-nya aman? Bisa dikerjakan? Oke ya. Itu udah ditulis ya nama kelompoknya ya. Ya ada waktu santai aja teman-teman ya. Sudah minta praktek. Saya ini nama ini Contoh gambaran ini ya apa? Oh, HP komunikasi, alat komunikasi. Jadi nanti pas presentasi teman-teman juga bisa menjelaskan dengan baik ya. Ya karena nanti juga bapak akan berikan penilaian terkait itu ya. Bayangan. Jadi kelompok 1 ini berikut apa ini? Lilipan apa? Lilipan masa lalu. Wah. Lilipan masa lalu ya. Enjoy aja ya, santai aja ya. Masa lalu dalam proses pembelajaran itu penting ya. Kalau dalam sejarah, dari sejarah itu kita belajar untuk masa ini dan persiapkan masa depan. Jadi teman-teman tuh harus punya proyeksi atau apa ya, rencana ya yang bagus ya. Belajar dari masa lalu untuk masa kini dan juga mempersiapkan masa depan.
Itu videonya 1,5 jam. Contohnya yang kehidupan sehari-hari aja ya, contoh-contoh perubahan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa teman-teman pahami, teman-teman dapatkan ya. Jadi gak usah berpikir yang terlalu jauh gitu ya. Kita tuh belajar sosiologi itu dari suatu hal yang simpel ya, sederhana. Tapi nggak banyak orang memahami itu. Nanti kalau udah selesai jangan lupa difoto dulu ya, karena nanti kan akan ditampilkan yang presentasi di proyektor. Jadi nanti difoto dulu, bisa share ke WA-nya Bapak. Nah, WA Bapak nanti biar Bapak tampilkan kan kelompok berapa nih, kelompok 1, maka tampilkan kelompok 1 sama presentasinya. Carian informasi, cari informasi ya. Masukkan ya. Ya, ini masukkan nih buat masukkan ya. Ya. Jadi masukkan ya teman-teman ya. Kalau udah lihat proses ya, kalau udah selesai dikirim ke grup WA. Ya. WA Bapak juga nggak apa-apa lah ya. Ini kelas 12 IPS 2 ya. Gimana kelompok 1? Ada kendala? Masalah? Jawabnya apa? Tapi itu apa itu yang kerjakan? Ya betul kayaknya ya, urusannya beda. Ya. Ya. Wah ini model-modelnya warna-warni nih punya kelompok 2 nih ya. Kalau dia kirim gambarnya ya. Ya, ya. Paham? Ya. Ya. Ini kosong buat apa nih? Kelompok, nama kelompok berarti ya. Ya, oke. Dituliskan keterangannya yang jelas ya. Jadi nanti penjelasannya juga yang jelas biar teman-teman itu presentasinya enak ya. Lihat. Wah, ini orangnya lagi. Udah, KPD mau gantian sekarang, Mbak Putri lagi ya. Luar biasa lah, ya sama yang baik ya. Ya, 10 menit lagi ya, teman-teman ya. Dipersiapkan untuk hasil karya mapping-nya. Tapi jadi kalau silakan ya, kemudian jam 3 lagi tidak apa-apa. Berbagi aja ya. Oke.
Ya, tasnya jatuh enggak? Belum ya? Baik. Ya. Sehat, semua daerah ini. Oke. Ya, namanya jangan sampai lupa ya. Oke. Itu buatnya jangan sampai ketemu kita malah proses kita. Ya, ya bagus ya. Kelompok dua. Wajib nama. Oke, bedanya udah? Ini tinggal finishing. Oke. Tinggal finishing waktunya 5 menit lagi ya teman-teman semua ya. Ya, manfaatkan, maksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. KPR ini udah selesai kelompok 3 ya, udah finishing 5 menit lagi ya teman-teman ya. 5 menit di foto anggota kelompoknya, jangan sampai lupa kelompok 3 nama-namanya ya. Di foto dikirim ke WA ya, ya.
Ya, belum ada yang masuk ya, belum berapa ya? Wah, lagi foto. Oke. Jadi foto langsung kirim ke WA ya. Ya, seperti tadi arahan Bapak ya. Kelompok 4, wah, sudah. Ini yang mau foto juga nih. Ya, siap, siap. Ya. Oke, tinggal beberapa menit lagi ya. Oke. Kita masih ada waktu untuk presentasi. Nanti kan ada pertanyaan nih pas presentasi. Bapak kasih tahu dulu satu kelompok satu pertanyaan. Biar nggak terlalu lama. Oke ya? Ya, saya udah pada mulai di foto ini ya. Jangan lupa. Oke, di sini ada yang sudah masuk kelompok 2 nih ya. Hijab ya. Kelompok 2. Oh ya. Nah, di kelompok 4 kayaknya nih. Oh ya, kelompok 4. Tuh. Kelompok 4. Dua lagi yang belum. Kelompok 4. Kelompok 2. Oke, ada lagi. 3 belum, 1 belum. Ada kelompok 4. Ayo, tulis namanya, jangan lupa. Kelompok 2, ini Amra Dinda, Arif, Jemisa Putri, Muhammad Rifki Rimadi. Kelompok 1 lagi foto. Ya, ini people ya. Ya, beri foto aja langsung. Waktunya 2 menit lagi. Kelompok 1 sudah masuk. Oke, jadi ya. Oke, sudah masuk ya kelompok 1 ya. Ini ada efek-efek airnya bagus ini ya. Oke, ada efek-efek airnya bagus ya. Keren ya. Tapi kelihatan jelas ya. Kelihatan jelas ya. Tinggal kelompok 3 belum masuk. Terusnya. Mau bersama. Ya, oke ya, cek lagi kelompok 3 apakah sudah masuk. Sudah, buah ini ngeri ya. Bagus ya. Oke. Alhamdulillah sudah semua selesai. Sudah. LKPD ini juga sudah ya. Sudah. Oke, ya silakan sekarang kumpulkan karyanya dulu ya. Oke, ya. LKPD-nya dikumpulkan juga ya. Ini LKPD-nya. Ini dengan kelompok ya. Oke. Ada lagi ya. Kita presentasi pakai proyektor ini ya. Ya. Udah makan kan udah semua. Udah. Baik, Mas.
Ya. Satu lagi ya, berarti kelompok 4 ya. Oke. Makasih Mbak Eni ya. Ini Baik, Iya, kita Pak. sudah bisa menyaksikan juga ya. Menyaksikan juga terkait dengan tadi apa yang sudah dibuat ya, yaitu mind mapping, dan sudah dikumpulkan juga ini di ada 4 kelompok ya. Mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu, kita langsung saja melakukan presentasi ya. Ini langsung yang pertama kelompok 3 ya. Kita mulai dari kelompok yang kelompok sudah satu dulu. Kelompok 4 ya. Kelompok. Nah, ini kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 langsung ke depan dulu ya, mempresentasikan. Ya, santai aja. Kita buru-buru. Ya. Oke, biar kelihatan bagus ya teman-teman ya. Jadi nanti rata. Ada yang di sana sini 3 orang, ini 2 orang. Nah, silakan kondisikan aja. Oke ya, rata ya. Oke. Mohon teman-teman yang kelompok lain lihat mendengarkan apa yang disampaikan. Nanti ada pertanyaan ya. Satu pertanyaan saja. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat mapping tentang perubahan sosial. Ya. Saya akan menjelaskan contoh yang pertama, pakaian atau mode busana. Penjelasannya, zaman dulu banyak masyarakat yang mengenakan baju-baju adat tradisional. Sekarang cenderung masyarakat menggunakan pakaian yang lebih kasual. Contoh yang kedua, zaman dulu banyak masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian, dan saat ini seiring dengan perkembangan Terkait banyaknya pembangunan dan teknologi, perkembangan teknologi. Banyak sekarang bekerja di sektor industri dan perkantoran. Oke. Ini ada contoh yang ketiga yang bisa berkomunikasi. Kalau komunikasi, Penjelasannya, zaman dulu masyarakat berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat dan relatif lama. Sekarang dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih, komunikasi jarak jauh lebih cepat dengan menggunakan gadget. jadi kalau sekarang komunikasi cepat. Oke ya. Mungkin dari penampilan kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Riri. Saya perwakilan dari kelompok 2 Ya. bertanya. Mau tanya lebih lanjut terkait dengan perubahan sosial dalam hal profesi terkait petani. Maksudnya bagaimana ya? Kami, tadi ya pekerjaan ya disampaikan sama Mbak Lydia ya. Jadi itu doang. Kan zaman dulu itu banyak di masyarakat. Ya. Sekarang keindividualnya waktu Banyak banget kayak masyarakat tuh pakai teknologi zaman sekarang. Gitu. Terus kalau pekerja petaninya sekarang itu murah kayaknya ya. Ya, Pak. Jadi lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang kayak kantoran sekarang ya dibagi jadi petani ya. Jadi perubahan di situ Mbak Riri. Maksudnya dari tadi penjelasan Mbak. Ada lagi? Cukup ya? Oke, berikan waktu dulu buat kelompok 1 yang sudah sudah bagus ya, cuma mungkin ada beberapa penjelasan yang tadi perlu ditambahkan, tapi sejauh ini sudah oke, bagus juga hasil menjadinya, hanya mungkin lebih berwarna aja. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kembali ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 sudah, kita lanjutkan kepada kelompok 2.
Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ya, posisinya kayak tadi ya, nggak apa-apa ya. Ya, kalau mau bawa-bawa tulisan-tulisan tadi pas proses kerja nggak apa-apa ya. Oke, ya seperti aja. Oke, silakan dimulai. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kajian pembimbing kami tentang perubahan sosial di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dari pendidikan. Dulu tidak semua orang bisa sekolah, namun saat ini semua orang bisa sekolah, bahkan wajib sekolah. Ya, tadi itu ya. Ya. Yang kedua, syarat transaksi. Jangan dulu masyarakat melakukan jual beli dengan sistem barter. Kemudian dengan uang kertas saat ini transaksi bahkan bisa dilakukan dengan menggunakan uang. Oke, uang digital sekarang ya banyak ya. Oke, satu lagi. Dan contoh yang ketiga yaitu adalah transportasi. Dulu transportasi menggunakan tenaga hewan, kemudian ditemukan mesin bakas yang ini transportasi menggunakan tenaga listrik. Oke, sekarang Dan udah tenaga listrik berjalan menjadi lebih singkat. Oke, waktu itu juga menjadi lebih. Singkat. Oke, dari presentasi ini mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya silakan Mas Diko. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini. Ya, Pak. Tadi kan berbicara tentang perubahan dalam bidang pendidikan. Ya, perubahan. Nah, Dan mau bicara perubahan dalam pendidikan, dulu sampai sekarang kayak masih banyak juga masyarakat yang belum sekolah. Tapi sama aja. oh gitu. Oke, ya. Nah, silakan kelompok 2 menanggapi. Kalau Menjawab, ya, sebentar. ada perubahan yang terjadi. Kalau dulu kan masyarakat itu masih sekolah, mau sekolah sulit sekali, hanya orang-orang tertentu saja. Tidak semua masyarakat bisa sekolah dan belum ada sistem yang mendorong masyarakat untuk bisa sekolah. Ya, Namun sekarang sistemnya berubah dalam pendidikan kita. Semua bisa sekolah atau didorong untuk bersekolah. Seperti dengan adanya program wajib belajar 12 tahun. jadi kalau lihat dari presentasi kelompok itu ya ada perubahan pola pendidikan Mas Diko ya. Kalau yang tadinya orang-orang tuh sekolah tuh susah ya, sekarang tuh semua bisa sekolah ya. Jadi maksudnya seperti itu Mas Diko ya. Jadi ada perubahan tetap bukan sama aja ya. Oke, cukup? Oke, berikan aplaus ya buat kelompok 2. Sejauh ini juga dengan timnya sudah berwarna ya. Kalau ada bagian-bagian seperti mungkin kalau bikin lagi biar bisa lebih padat kan ya. Oke, terima kasih ya. Ditutup. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan sekali kelompok 2 ya. Dulu ya semuanya ya. Kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Ya, ini kelompok 3 ya. Ya. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan karya mind mappingnya. Dan kelompok 3 ya, pastikan sudah semuanya ke depan ya. Oke, oke, ada sedikit saja. Nah, biar sama belajar ya. Oke, silakan langsung bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mapping kami tentang perubahan sosial. Tentunya berbelanja.
Dahulu masyarakat membeli barang harus datang ke toko langsung. Saat ini cukup menggunakan aplikasi di smartphone. Hal ini juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Oke, makanya Perubahan sosial yang kedua adalah sistem korupsi. Zaman dulu masyarakat memiliki keyakinan hanya laki-laki saja yang bekerja di sektor ini. Perempuan hanya tinggal di rumah. Namun saat ini baik laki-laki maupun perempuan bisa sama-sama bekerja di sektor ini. Contoh perubahan sosial ketiga yaitu sistem keyakinan atau kepercayaan. Dahulu masyarakat masih tetap mempercayai keyakinan yang dimiliki. Namun saat ini kebanyakan masyarakat mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya, silakan. Ya, dari Mbak Eni kelompok 4 ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Ini kan dijelaskan terkait dengan sistem produksi, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal bekerja. Dulu kan sama sekarang laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Terus perubahannya dari mana ya? Berarti di mana gitu ya Pak ya? Oke. Silakan kelompok 3 bisa menjawab. Saya ingin menjawab. Memang dari dulu dengan sekarang laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Cuma sektor pekerjaan itu berbeda. Sekarang laki-laki dan dengan perempuan bisa bekerja sama dalam sektor pabrik. Dahulu kan perempuan cuma seperti kabar. Kalau sekarang tuh banyak yang menjadi wanita karir. Ini perubahannya lebih kepada pelatihan dan pemahaman masyarakat. Jadi lebih kepada bagaimana bekerjanya. Kalau dulu tuh orang-orang dianggapnya perempuan itu cuma di dapur ya kan, di sumur ya kan, bahkan di kasur mungkin ya. Ya jadi tinggal gitu ya. Ya jadi kalau sekarang itu perempuan bisa lebih mengembangkan sayap karirnya ya, tidak hanya laki-laki aja gitu kan. Bisa dipahami Mbak ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau berkomentar? Cukup? Oke, berikan aplaus buat kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah bagus ya, tapi mungkin lebih colorful ya ke depannya kelompok 3 ya. Tapi overall dan oke lah ya. Baik, kelompok 3 sudah. Nah, ini kelompok yang terakhir ini pada pertemuan hari ini kelompok 4. Ya, kita maju kelompok 4 mempresentasikan hasil karya main magicnya. Ya, oke, gimana ya biar rapi ya dan keadaannya bagus ya. Ini kalian kan tampil. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil make-up kami yang telah dibuat. Ya, Bapak dulu, silakan. Nah, di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh dari perubahan sosial. Yang pertama adalah cara belajar. Oke. Nah, zaman dahulu, masyarakat melakukan proses pembelajaran mereka itu dengan sistem tatap muka atau offline seperti sekarang ini. Nah, tetapi zaman sekarang ini pembelajaran juga bisa dilakukan dengan sistem jarak jauh atau daring dalam jaringan bisa disebut online. Ya. Nah, untuk contoh kedua akan disampaikan oleh Pak saya. Silakan. Ya, saya nih, mangga. Yang kedua adalah sistem keamanan masyarakat. Zaman dahulu di masyarakat masih banyak dijumpai sistem ronda malam untuk menjaga keamanan. Namun saat ini lebih menggunakan jasa security Security ya. atau satpam untuk menjaga keamanan. Oke. Hal ini juga menunjukkan semangat gotong royong. Betul. Ya. Satu lagi mungkin. Mas Edi ya. Yang ketiga, pencarian informasi. Penjelasannya, dahulu masyarakat masih banyak menjumpai tukang koran keliling untuk mendapatkan informasi tersebut dari surat kabar. Namun saat ini informasi dapat dengan mudah diperoleh dengan internet. Profesi tukang koran juga sudah
jarang ditemui saat ini. Oke ya. Dari pemaparan kelompok 4 ada yang mau bertanya dulu dari kelompok lain? Silakan. Ya, Mas Farid, silakan. Menjelaskan tadi kalau ramalan sekarang jarang ya. Terus bisa menghapus gotong royong. Ya, Maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan lagi? ya silakan kelompok 4. Oke, saya izin menjawab ya. Ya, silakan kelompok 4. Maksudnya gini ya, kalau ada warga malam, kan kebersamaan antar warga itu pastinya juga ada gitu ya. Ya. Terus pastinya juga mereka itu bisa saling menjaga lingkungan mereka dan pasti menjaga keamanan mereka. Nah, kalau misalnya nggak ada warga malam, coba bayangin kalau misalnya malam-malam tuh tiba-tiba bayangin aja ya, tiba-tiba tuh kayak ada yang maling gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada warga malam tuh gimana? Nah, siapa kan nanti yang jatuh? Ya, nanti orang yang mau menjadinya kan gimana gitu. Nah, habis di situ, nah, maka dari itu warga malam itu harus ada. Nah, tapi sekarang itu udah jarang banget yang namanya itu ngadapin keluarga malam. Nah, makanya kebersamaan masyarakat dalam menjaga lingkungan berkurang. Disinilah gotong royong semakin luntur, lebih ke masing-masing malah kayak udahlah keluarga ini sama ini keluarga ini gitu ya kan nggak ada gitu rasa kebersamaan antar masyarakat semuanya satu lingkungan itu. Nah, maka dari itu harus dirubah sikap dalam masyarakat itu sendiri. Nah, itulah banyak sekali perubahan yang sangat besar di sini di Ronda Malam itu. Perubahannya yang dulunya ya sering jaga gitu ya kan banyak, terus itu juga keamanan lingkungan juga kan terjaga. Nah, sekarang gimana gitu ya kan jadi pertanyaan tuh ya, ternyata sangat besar gitu, gimana gitu. Nah, udah cukup sekian. Oke, jadi gini ya Mas Farid, mungkin tadi apa yang disampaikan sama Mbak Naifa, ya kalau dulu bareng-bareng ya jaga keamanan lingkungan. Nah, sekarang gara-gara ya kita program malam ada tuh ya, di jarang orang kita temui. Ya. Akhirnya apa ya kebersamaan masyarakat dalam menjaga lingkungan itu juga kurang. Gitu, kan? Makanya itu yang dimaksudkan di kelompok ini, kebudayaan kita terkait gotong royong itu perlahan seperti itu ya. Oke, sudah kelompok 4? Nah, ekspresif sekali ya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, luar biasa ya kita ya. Oke. Jadi luar biasa ya. Nah, Bapak juga barusan tadi cek ini LKPD-nya, ternyata udah pada dijawab semua ya dengan baik ya. Oke, udah bagus saya. Nah, teman-teman, kita sudah tadi berbicara definisi, konsep, kemudian membuat mind mapping, ya kan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami semua? Bisa. Pengalaman belajar apa nih yang bisa kita dapat dari pembelajaran kali ini? Ayo. Baru Menyenangkan. Apalagi? Biasanya ada pengalaman baru, lebih kreatif. Oke ya. Kayaknya sering-sering kayak gini ya. Terus kita juga jadi lebih kreatif ya. Bapak mau cek lagi nih, refresh buat evaluasi lah ya. Ada beberapa pertanyaan buat teman-teman ya. Ada 4 pertanyaan aja ya. Tadi kan ada definisi perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Nah, menurut Kingsley Davis itu perubahan sosial apa? perubahan sosial merupakan proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan dalam fungsi masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur Masyarakat. Kemudian tadi ada bentuk-bentuk perubahan sosial, ya kan? Kalau Ya. perubahan sosial menurut waktunya, Ada yang evolusi. evolusi dan revolusi. Waktunya ada yang cepat, ada yang lambat ya, lama. Ya. Kemudian kalau dari dampaknya, Perubahan dan perubahan besar. perubahan yang kecil dan perubahan Besar. cepat nih. Kalau menurut prosesnya, Perubahan dan ada yang perubahan itu direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Ya, sudah capek. Jadi alhamdulillah ya kita sudah
Belajar banyak hal. Tadi teman-teman juga sudah mengerjakan LKPD. Bagus semua hasilnya. Bapak tanya, Bapak cek lagi, ternyata sudah paham semua. Tadi Bapak tanya bagaimana belajar hari ini menyenangkan ya. Kemudian ada mungkin yang mau evaluasi, mau berkomentar di akhir sebelum kita akhiri proses pembelajaran hari ini. Tidak ada, cukup semua. Ya. Dan ya, wah, bentar lagi ya, waktu tidak terasa ya. Kalau begitu, boleh dibereskan lagi ya alat-alatnya. Alat-alatnya. Oke, sudah dirasakan tadi ya. Sampai di atas oke ya. Pelan ya. Baik. Oke, jadi Bapak mengingatkan sekali lagi, menekankan sekali lagi dari proses pembelajaran kita, penting untuk kita tahu yang namanya perubahan-perubahan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apa? Kita bisa kritis terkait dengan perubahan itu sendiri dan juga kita bisa bersikap dengan cara yang baik menyikapi perubahan itu. Jangan sampai apa? Kita terbawa oleh perubahan yang sifatnya negatif, terbawa yang positif. Bahkan kita harus bisa mewarnai perubahan itu sendiri ya. Jelas ya semua ya anak-anak ya? Jelas. Sudah rapi semua. Sudah disiapkan mungkin untuk mengakhiri ya. Silakan dipimpin berdoa kembali oleh ketua kelas ya. Silakan. Oke, sebelum ditutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh dan ada pantun buat teman-teman ya. Kalau misalkan Bapak bilang pantunnya, teman-teman jawab cakep ya. Ya. Ke pasar beli ikan sepat. Ketemu mantan jadinya grogi. Kemudian teman-teman tetap semangat. Biar terus belajar yo. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Bapak pamit ya. Terima kasih.